Ada 4 hal utama yang harus diperhatikan untuk merancang masa depan. Pertama lingkungan, kedua 5 teman terdekat, ketiga impian, yang keempat itu buku bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hasan di sini, dan dalam kesempatan kali ini gue mau nge-review buku yang berjudul Cara Merancang Masa Depan Agar Hidup Mapan. Buku ini sendiri gue dapetin dengan harga yang murah, cuma 10 ribuan. Pada saat itu di Gramedia Depok ada promo serba 10 ribu. Dan gue ngerasa beruntung karena ngedapetin buku yang informatif ini. Banyak hal-hal baru yang dapat gue pelajarin. Langsung aja review covernya. Covernya sendiri menurut gue biasa aja, nggak terlalu menarik. Apa sih yang akhirnya buat gue mutusin beli buku ini? Alasan yang pertama adalah judulnya, Cara Merancang Masa Depan Agar Hidup Mapan. Menurut gue itu judul yang bagus banget. Terus yang kedua adalah, pas gue lihat cover belakangnya, ternyata si penulis ini adalah owner komunitas otak kanan. Yang ngebuat gue makin penasaran apa sih yang ditulis oleh owner komunitas otak kanan ini. Langsung aja masuk ke isinya. Buku ini sendiri punya 107 halaman. Ya, cuma punya 107 halaman doang. Mungkin teman-teman bakal mikir, kok buku merancang masa depan agar hidup mapan cuma 107 halaman doang? Nggak salah tuh. Nggak salah, karena si penulis itu nggak bertele-tele dalam menyampaikan tips dan trik cara merancang masa depan agar hidup mapan. Mungkin si penulis juga tahu sih bahwa minat baca orang Indonesia kan rendah banget. Makanya dibuat sedikit halamannya, berharap orang Indonesia bakal tertarik baca buku ini. Tapi sayangnya, buku ini terbilang nggak terlalu laku karena sampai diobral serba 10 ribu. Harga aslinya itu 25 ribuan, motong harga 50%. Tapi nggak tahu kalau itu trik pasarnya, gue juga nggak paham banget. Buku ini tuh bagus, punya 8 bagian. Di setiap bagiannya itu ngajarin kita step by step bagaimana sih cara merancang masa depan agar hidup mapan. Contohnya kayak gini, di buku ini diajarin ada 4 hal utama yang harus diperhatikan untuk merancang masa depan. Pertama lingkungan, kedua 5 teman terdekat, ketiga impian, yang keempat itu buku bacaan. Kenapa lingkungan menjadi hal utama yang harus diperhatikan untuk merancang masa depan? Alasannya, karena lingkungan itu adalah tahap awal kita untuk berkembang. Dan lingkungan itu emang benar-benar berpengaruh. Kenapa? Contohnya kayak gini. Misalnya teman-teman pengen masuk ke universitas tertentu, kayak Universitas Indonesia. Kalau teman-teman pengen masuk ke sana, otomatis teman-teman harus ciptain lingkungan yang positif yang membawa teman-teman ke sana. Misalnya kayak teman-teman ikut bimbel untuk tes ujian, teman-teman kumpul dengan orang-orang yang pengen juga masuk ke sana. Terus kan dunia itu bukan dunia fisik doang, ada dunia maya. Nah, dunia maya ini teman-teman usahain ikutin akun Instagramnya Universitas Indonesia, terus ikutin mahasiswa-mahasiswa yang mau sharing tentang tips dan trik bagaimana cara masuk ke sana. Dengan menciptakan lingkungan seperti ini, pikiran teman-teman bakal positif dan sesuai dengan impian teman-teman. Dengan seperti itu, dengan lingkungan yang cocok dengan teman-teman, bakal lebih gampang untuk menggapai impian teman-teman. Terus yang kedua adalah 5 teman terdekat. Menurut penelitian, rata-rata kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 5 teman terdekatnya. Masuk akal nggak penelitian ini? Menurut gue sih masuk akal, karena dalam pertemanan itu cuma ada 2 hal, dipengaruhi atau mempengaruhi. Makanya jangan salah untuk memilih 5 teman terdekat. Biasain atau usahain buat cari 5 teman terdekat yang sepisi dan semisi sama kalian. Terus yang ketiga itu impian. Nah, impian di sini nggak boleh sekedar impian ya. Impian itu harus dibarengi dengan tujuan yang jelas, deadline yang jelas, kesibukan yang jelas untuk impiannya, dan fokus pada impiannya. Diutamain fokus pada impian, jangan terpecah. Terus yang keempat adalah buku bacaan. Kenapa buku bacaan menjadi hal utama yang harus diperhatikan untuk merancang masa depan? Alasannya, manusia itu mempunyai 2 alam berpikir. Pertama, alam sadar berpikir, dan kedua, alam bawah sadar dalam berpikir. Alam bawah sadar dalam berpikir adalah fondasi utama kita dalam berpikir. Nah, yang susahnya adalah alam bawah sadar berpikir kita ini susah kebuka kalau dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Tapi, kalau dengan hal-hal yang kita sukai, bakal kebuka dan nyerap segala halnya. Entah itu buruk atau baik. Makanya usahain buku bacaan teman-teman yang sukai itu adalah buku-buku yang memotivasi, pengembangan diri, atau informatif untuk bidang keilmuan teman-teman. Biar ketika teman-teman suka, itu alam berpikir bawah sadar teman-teman bakal kebuka dan menyerap semua ilmunya. Itu yang terpenting. Terus ada lagi sih banyak hal yang dibahas di buku ini. Kayak misalnya otak kanan, terus otak kiri itu gimana, terus bagaimana sih merancang masa depan yang benar-benar komplit, bisa dibaca di buku ini. Ada kekurangan juga dari buku ini menurut gue. Kayak misalnya terlalu banyak reviewer, sampai 3-4 halaman gitu. Menurut gue itu berlebihan dan
Harusnya cukup lah reviewer itu ditaruh di depan cover atau di belakang cover satu orang yang benar-benar berpengaruh. Terus ada kata-kata kayak pekerja tidak mulia, pengusaha mulia. Menurut gue harus diubah diksi katanya, kayak misalnya pekerja mulia, terus pengusaha itu lebih mulia. Lebih enak dibaca aja. Selebihnya buku ini menurut gue bagus banget. Kalau gue harus nilai buku ini 1-5, mungkin gue bakal nilai buku ini 4,3an. Recommended buat dibaca. Apalagi teman-teman yang masih bingung gimana caranya ngerancang masa depan, terus gimana caranya mengoptimalkan otak kanannya, atau terus lebih pengen tahu alam berpikir bawah sadar, bisa dibaca ini buku. Itu aja mungkin review gue tentang buku ini. Semoga teman-teman bisa beli buku ini karena buku ini murah banget, cuma 25 ribuan. Gue Hasan, sampai ketemu di video gue berikutnya.